Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, tawuran dua desa di Cirebon, Jawa Barat kembali terjadi. Selain melakukan penyerangan dan perusakan, sejumlah warga yang melakukan penyerangan juga melakukan penjarahan. Konflik antar dua desa sudah berlangsung selama 1 bulan. Desa Sirnabaya selama 4 jam lebih mendapat serangan dari warga desa Purwawinangun, membuat sebagian besar ibu rumah tangga ketakutan. Tawuran antar dua desa sempat terhenti setelah polisi tiba sekitar pukul 3 dini hari. Namun pagi harinya saling serang antar dua desa kembali terjadi. Sebagian besar pria warga Sirnabaya berupaya menjaga desanya dari serangan warga Purwawinangun. Serangan dilakukan sejak dini hari membuat sejumlah bangunan rusak. Bukan itu saja, rumah warga di desa Sirnabaya juga dijarah saat terjadi tawuran. Kita ada kita emang berpilihnya kita apa? Ikaw ilang ada meribih kita asalnya harus diteralis. Orang sini jangan. Pelaku penjarahan masuk ke rumah warga karena mengetahui sebagian pria di desa Sirnabaya mengadang warga Purwawinangun. Ini yang parah yang udah dibakar. Lemparan apa sih itu, Pak? Lemparan itu apa? Molotov. Molotov. Banyak yang rusak, Pak, di sini, Pak? Banyak, belakang juga rusak semua. Katanya ada penjarahan, Pak. Ada penjarahan juga katanya. Ada penjarahan. Kayak sini juga kan gelang anaknya apa hilang. Laptop gitu. Waktu kejadian kosong rumah. Kosong ya. Udah ditinggalin perempuan semua, udah nggak ada laki-laki, cuman dari sananya masuk sini. Selama 1 bulan sedikitnya sudah 3 kali tawuran antar dua desa ini terjadi. Tawuran dua desa terjadi karena dendam lama yang tidak pernah selesai dan terus berulang. Hingga saat ini polisi dan TNI masih menjaga perbatasan antar dua desa untuk menghindari tawuran kembali terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sawah di Mojokerto, Jawa Timur. Diduga merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka senjata tajam di perut. Sepeda motor korban hilang, diduga digasak pelaku. Warga Tinggar Buntut, Bangsal, Mojokerto mendatangi sawah bengkok khas desa setelah ditemukan mayat pria dengan luka di bagian perut. Mayat ditemukan anak-anak yang sedang bermain pagi hari. Warga desa tidak ada yang mengenali identitas korban. Ini wilayah Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal. Pak, kira-kira warga sekitar bukan, Pak? Bukan, Pak. Ada yang mengenal. Mungkin tadi malam sempat ada cekcok ini kelihatan gimana, Pak? Nggak ada tuh, Pak. Mungkin buangan. Iya. Dari hasil penyelidikan polisi di lokasi kejadian, identitas korban diketahui Muhammad Ridwan, berusia 28 tahun, merupakan warga Balong Bendo, Sidoarjo. Perut ya? Hanya di perut aja, Nan? Iya. Apa luka tusuk atau luka robek? Belum tahu. Dan yang ditemukan di TKP tadi apa? Ya, identitas korban juga ada semua. Benda-benda tajam? Nggak ada. Pak, proses selanjutnya ini gimana, Pak? Kita akan melakukan penyelidikan dan kita bersama dengan Reskrim Polres untuk melakukan penyelidikan. Diduga korban dibunuh di tempat lain dan dibuang di sawah desa Tinggar Buntut. Mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk dilakukan otopsi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah jika bermain layangan. Seorang pria pengendara motor tewas setelah terjerat benang layangan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi untuk menyelidiki kasus tewasnya seorang pengendara motor di Jalan Tangkuban Perahu, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah. Korban YBS tewas terjatuh setelah terjerat benang layangan yang melintang.
Polisi mengamankan barang bukti, benang layangan, dan sepeda motor korban. Peristiwa ini terjadi saat korban yang mengendarai sepeda motor melintas jalan Tangkuban Perahu. Saat melintas, leher pemuda berusia 21 tahun ini terjerat benang layangan hingga korban terjatuh dan menabrak warung serta pagar. Nek nabrak meja kan nggak mungkin. Ternyata di sampingnya di bawah itu ada senar layangan. Kemungkinan lehernya kena senar layangan. Barang bukti kemarin sudah diambil. Ya, barang bukti sudah diamankan, baik itu sepeda motor maupun benang. Jasad korban disemayamkan di rumah duka Tiongting, Surakarta untuk selanjutnya dimakamkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro iNews melaporkan. Polisi mengamankan seorang wanita muda mendalangi penggelapan 45 mobil rental. Pelaku menjual mobil rental tersebut seharga 5 hingga 10 juta. ...45 mobil ini disita polisi dari tangan 6 pelaku penggelapan mobil rental di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ironis, 2 pelaku diantaranya merupakan wanita. Salah satu pelaku wanita, Lisa, yang baru saja bebas dari penjara karena kasus penggelapan kosmetik, ternyata dalam kasus penggelapan mobil ini. Sindikat ini telah beraksi di 17 lokasi. Modus pelaku menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang lain sejak April hingga Mei lalu. Ada yang langsung penggelapan, ada yang sebagai supir, ada juga yang sebagai pencari gadai, ya, dan juga menawarkan pada para penerima. Berapa banyak? Satu unit itu ada yang 10 juta, ada yang 6 juta, ada yang 8 juta. Yang paling rendah berapa? Ada 5 juta. 5 juta. Ada Yang paling tinggi? 10. 10 juta. Nggak pernah di atas. Akibat kasus ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. 300 dirental ke orang 450. Berapa mobil yang dirental? 3 mobil. Tiga-tiganya digelapin semua, Bu, sama dia. Ya. Keenam pelaku ditahan di Polda Bangka Belitung dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Pemirsa, uang belasan juta rupiah dan laptop hilang dari sebuah madrasah ibtidaiyah di Lok Sumawe, Aceh diambil pencuri. Pelaku memanjat lantai 2 sekolah dan aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV ini, seorang pria masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Lok Sumawe, Aceh. Pelaku ternyata seorang pencuri yang kemudian memanjat lantai 2 gedung sekolah. Pelaku masuk ruang kepala sekolah dan mengacak-acak sebagian dokumen. Dari rekaman CCTV ini, polisi menangkap pria yang melakukan pencurian. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui mengambil uang belasan juta rupiah dari ruang kepala sekolah dan digunakan untuk berbelanja. Laptop yang berada di ruangan juga diambil pelaku. Inisial R, ya, bisa ditangkap oleh anak buah kami, ya, Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe. Ya, untuk barang bukti, laptop, uang, ya, 7,5 juta, yang 7,5 juta lagi sudah dibelikan berbagai macam. Tersangka diamankan dengan barang bukti hasil belanja dari uang curian serta 1 unit laptop. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil iNews melaporkan. Awasi pergaulan anak di media sosial. Gadis berusia 16 tahun tewas setelah diperkosa 7 pria yang baru dikenalnya lewat media sosial. Sergap akan kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.